cahaya nama. Kita sebut al-asma al-husna. Maka siapa saja yang di dalam kolbunya menyimpan, menabung nama Allah Ta'ala, maka kolbunya bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Teman-teman, sahabat-sahabat akan Allah yang tentunya sebagian besar sudah menjadi suami, istri, sudah menjadi ayah ataupun ibu. Saya bukan orang yang pakar parenting sebenarnya, tapi mau gimana lagi, kita sudah menjadi ayah dari anak kita. Sebagian sudah jadi ibu untuk anaknya, dan tidak ada di dunia sekolah yang formal untuk menjadi ayah ibu, kan nggak ada. Dan ini menjadi tantangan sendiri bagi orang-orang seperti kita yang sudah menikah, sudah punya anak, dan tantangan yang menarik sebenarnya bagi seorang yang bergerak di dunia dakwah. Imam Ghazali, beliau ternyata juga sangat menarik. Beliau ini ternyata seorang yang yatim piatu, ya, nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Tapi kok bisa jadi hebat? Jadi ternyata dulu jika ada seseorang ayah meninggal, dia punya wasiat supaya kakeknya atau pamannya, paman si anak gitu ya, atau kakek si anak itu nanti yang merawat. Dan dulu kan sekolah itu berbasis bukan lembaga. Yang hebat-hebat itu dulu basisnya adalah syekh. Jadi kalau diterjemahkan baitus syekh atau jami'us syekh, di rumah guru. Beda dengan homeschooling. Homeschooling kan gurunya datangin ke rumah. Kalau ini si murid ditaruh ke rumah guru. Kalau di Indonesia kan sudah menjadi terlalu besar seperti pesantren, sehingga agak sulit untuk mengelolanya tentunya. Kalau dulu tidak, ya, seorang syekh mau apa, nanti si murid itu datang setiap hari atau menginap di rumah itu setiap hari. Begitulah dulu Imam Ghazali, ketika beliau wafat dititipkan kepada kakeknya. Kakeknya ini kemudian mengatakan, dulu ayahnya Ghazali berpesan agar Ghazali ini dibesarkan oleh seorang ahli spiritual, ahli kerohanian. Walhasil Imam Ghazali ditaruh, tapi beliau dan adiknya berdua, ya, hartanya mau apa, warisan itu mau habis. Sang penanggungnya ini juga sudah tidak punya kemampuan lagi, maka dihantarkanlah pada Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Jadi Imam Ghazali yang sangat memprihatinkan, dan adiknya Ahmad, beliau kan Muhammad. Ini unik nama beliau ini, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau adiknya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Mereka yatim piatu, tapi karena pendidikannya beres, pendidikannya sesuai dengan yang sebenarnya yang dimau dalam parenting keislaman, maka beliau menjadi orang yang mengalahi anak raja-raja, mengalahi anak kiai, anak syekh, ya. Karena dia tahu dia tidak punya ayah, maka ayah dia adalah gurunya. Nah, maka parenting Islam itu salah satu keajaibannya adalah menjadikan guru like father, ya, seperti ayah, ya, Asy-Syaikh Abul Muridin, ya. Guru itu adalah ayahnya para murid. Dan beliau ketika punya murid sama memperlakukan murid itu seperti anak. Nah, kitab ini merupakan bukti otentik bahwa Imam Ghazali memperlakukan muridnya seperti anak, sebagaimana beliau dulu diperlakukan oleh guru-gurunya seperti anak mereka. Dan saya masih ingat guru-guru saya, banyak ya, beberapa, udah tergantung time-nya, tapi hampir semua manggil saya anak. Kalau yang berbahasa Arab itu Kiai Ali Mustafa itu kalau manggil kita ya waladi, ayuha auladi, ayuha abnai. Dan saya mendengar sendiri beliau
ketika menelpon Syekh Mustafa Al-Azami sebelum datang ke Jakarta waktu itu tahun 2004 atau 2005 ya, saya hadir waktu itu manggilnya ya walad, ya walidi, wahai ayahanda. Jadi beliau memanggil gurunya juga wahai ayahanda. Kalau di Jawa mungkin seperti Romo Kiai, ya. Itu sama ya, Romo Kiai. Kalau di Sumatera ya manggilnya ayah, ya. Ayah. Di Betawi saya lihat juga ada beberapa orang manggil gurunya ayah. Kalau bahasa Arabnya kan ya abi, ya abati, ya walidi, dan lain sebagainya. Maka teman-teman yang bergerak dalam dunia pendidikan guru, apalagi parenting, ada satu PR kita. Bisakah kita menempatkan guru itu sebagai orang tua? Gitu. Guru sebagai orang tua. Kalau orang tua secara fisik, ini mohon maaf, orang tua biologis hanya mendoakan kesuksesan anaknya secara materi. Misalnya ya orang tua kita yang biologis akan bilang ya semoga nanti sukses, semoga rezekinya banyak, dijaga dari mara bahaya, hanya sampai di sana. Beda dengan guru rohani. Guru rohani akan membimbing muridnya dan mendoakan tidak hanya sampai dunia sukses, duit banyak, badan sehat, enggak. Tapi doa mereka adalah semoga kamu selamat dunia akhirat, tidak disiksa di surga, dimudahkan hisab, mendapat syafaat Rasulullah. Itu orang tua yang visioner, ya. Jadi orang tua kita yang biologis, yang secara akta pernikahan itu orang tua kita, betul secara kakak. Tapi mereka baru mendoakan, baru memikirkan nasib kita di dunia, belum memikirkan nasib kita ke akhirat. Maka kita harus menemukan orang tua ruhani yang bisa menghantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, salah satu prototipenya ada di dalam kitab Ayyuhal Balad. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati, pikiran kita semua dengan keberkahan surah pembuka dan memberikan ilmu yang bermanfaat di masa depan. Salam. Allahumma shalli wa sallim ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wabisanadina, dengan sanad guru kita yang sampai bersambung dari guru-gurunya sampai kepada Imam Al-Ghazali, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ini masih kalam gurunya sebenarnya. Wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajma'in. Ini standar puji-pujian, lalu ada kalimat ya'lam. Ketahuilah bahwasanya anna wahidan minat talabah. Nah, ini background kemunculan kitab, latar belakang. Bahwasanya ada seseorang anak, seorang murid mutaqaddimin yang lama, lazama khidmat syekh, yang dulu lama melakukan dua hal, yaitu mulazamah, selalu berguru, dan berkhidmah. Berkhidmah kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali, qaddasallahu ruhahu. Jadi dalam tradisi ulama-ulama ahli kerohanian, tasawuf, itu kalau menyebut guru yang spesial itu dengan sebutan qaddasallahu sirrah atau qaddasallahu ruhah. Hatta kritikus tasawuf seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, dua Syekhul Islam ini mendoakan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan kalimat itu, qaddasallahu sirrah atau ruhah. Dan yang paling membuat saya tertarik ketika Syekh Ibnu Qayyim menyebut Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu sirrah. Berarti dia juga menggunakan tradisi ahli-ahli tasawuf yang menunjukkan kecenderungan mereka di akhir hayat mereka kepada tasawuf. Dan karya-karyanya banyak. Washtaghala bitahsil wa qira'atil ilm alaihi hatta jama'a min daqa'iqil ulum. Dulu murid ini rajin belajar kepada beliau dan
pelajari banyak hal, ya, hal-hal yang tidak dimengerti banyak orang, tapi beliau dapat mengerti. Inni qara'tu anwa'an minal ulum. Kata beliau, aku sudah belajar banyak ilmu, menghabiskan banyak lama umurku. Fal'an yanbaghi an a'lama ayya naw'iha yanfa'uni ghada. Ini mirip kayak kita nih belajar pesantren atau belajar di kampus, lalu dari kebanyakan ilmu itu, mana yang paling manfaat? Nah, ini yang dia katakan. Aku sudah banyak belajar nih, tapi aku pengen tahu, wahai Tuan Guru, Tuan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, manakah ilmu-ilmu yang aku pelajari sebanyak itu bermanfaat, yanfa'uni ghada, yang bermanfaat kepadaku esok hari. Bisa jadi maksudnya esok hari dunia atau esok hari di akhirat. Wa yu'anisuni fi qabri. Wah, berarti maksudnya di kubur ya. Dan bisa menenangkan hidup di kubur. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atruka. Lalu dari antara ilmu-ilmu yang banyak itu, mana yang manfaat, sehingga yang lain aku tinggalkan. Mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Ini kita kan punya sistem belajar sekarang ya. Anak-anak kita dapat paket tahun berapa. Akhirnya belajar ilmu-ilmu yang sebenarnya dia nggak butuh itu. Anak kita nggak bakal menjadi seorang fisikawan misalnya. Ya udah nggak usah terlalu ditegaskan, ditekan dalam IPA misalnya. Dia sukanya IPS. Seharusnya kita asah di situ supaya tidak membuang-buang umur. Namun sistem kita sekarang kan nggak begitu. Anak-anak tuh dipaksa pinter dalam semua ilmu. Kalau dia nggak bisa satu, dia nggak bodoh. Ada anak kita nggak bisa matematika, tapi dia pintar cerita. Ada yang pintar matematika, tapi nggak bisa cerita. Kira-kira itu kebodohan atau apa? Enggak. Itu anugerah yang diberikan kepada seseorang, tapi tidak diberikan kepada orang lain. Kitab ini menyadarkan kita hal yang tadi itu, ya. Lalu orang ini bertanya, wahai Tuan Guru, si murid ya, si anak ini, sudah jadi ulama, sudah jadi pengajar, bahkan sudah jadi kiai. Jadi kiai bertanya ke gurunya kiai, ya, romo kiai kalau dalam bahasa Jawa. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Jadi kenapa beliau mulai galau? Ilmunya banyak, bisa ngomong apa aja, bisa baca kitab apa aja, bisa berbicara apa saja, bisa menteorikan apa saja. Ya. Apalagi zaman sekarang orang belajarnya lewat kitab yang kecil ini, yang kita pakai sekarang namanya smartphone. Belajarnya lewat WA, lewat YouTube. Akhirnya ilmunya nggak ada yang valid sama sekali. Bercampur antara hoax dengan tidak hoax. Ya. Nah, apa kata Nabi? Kata beliau, saya khawatir dengan satu hadis. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah, kita mungkin sering dengar kiai, guru berdoa seperti ini. Ternyata doa ini sudah dahsyat sekali. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lindungi aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu baik, tapi ada ilmu itu yang tidak manfaat. Semua ilmu, bahkan Imam Ghazali dalam kitab-kitab beliau, dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa, 4 jilid, paling besar dalam ilmu Tazkiyatun Nafs. Apa kata beliau? Sihir itu haram, tapi sebagai sebuah ilmu itu luar biasa. Gitu. Namun manfaatnya berbahaya, karena dia merusak, dia menghancurkan, maka tidaklah diperkenankan seseorang mempelajarinya. Ya, termasuk pelet, apa itu ya, santet, apalah. Sebagai sebuah ilmu, metodologi keilmuan itu dahsyat, luar biasa. Namun la yanfa, tidak bermanfaat. Nah, kalau kita sudah tahu nih, peta hidup saya mau jadi apa, saya mau ngapain, tugas saya apa, lalu untuk apa kita belajar sesuatu yang di luar itu, ngabisin umur. Karena satu ilmu yang kita butuhkan pun belum tentu mendalaminya. Nah, jadi beliau tertegun ketika membaca hadis ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak manfaat. Jadi teman-teman ikutin pengajian A, B, C, D, pengajian kajian si fulan. Pernahkah bertanya, ya Allah, sebenarnya yang aku butuhkan yang mana nih?
ilmu mengetahui sunnah bid'ah, ilmu mengetahui halal haram, ilmu mengetahui isi hati orang, atau ilmu mengenal yang disembah. Nah, itu kan beda-beda semua tuh, ya. Kalau kita mengetahui halal haram, tapi tidak kenal yang kita sembah, akhirnya dalam menyembah Allah, kita menjadi juri kepada orang lain. Dan itu banyak. Itu artinya ilmunya nggak manfaat, jadi latih. Ya. Kita belajar ilmu halal haram, tadi sunnah bid'ah, tadi ilmu akidah, keliru tidak keliru, aliran tidak aliran, tapi ujungnya menyalah-nyalahkan orang. Loh, untuk apa? Kita aja belum tentu benar. Ya, hari ini coba ya, orang belajar aliran-aliran. Untuk apa? Untuk menyerang orang lain yang berbeda dengan dia. Menghina ulama, lalu membesarkan yang bukan ulama. Itu yang terjadi hari ini. Fastamarrat lahu hadhil fikratu hatta kataba ila hadrati syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Pemikiran tadi itu menghantui pikiran dia, sehingga kemudian dia mengadu kepada ayah spiritualnya, yaitu Imam Al-Ghazali, ya. Rahmatullahi ta'ala alaih. Apa kata beliau, ya? Kata si yang menulis Khalifatul Kitab ini, wasala anhu masail waltamasa minhu nasihatan wa du'aan وقال وإن كان مصنف الشيخ الإحياء وغيره يشتمل على جواب المسائل لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقة. Jadi beliau ini ngomong jujur, wahai Rasulullah, ini saya ingat hadis Nabi, ya. Ada seseorang datang ke Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, Islam itu terlalu banyak, tolong kasih saya yang paling gampang. Ternyata cerita itu berulang di zaman Imam Ghazali. Orang ini berkata, wahai Tuan Syekh, kitab engkau itu bagus tapi ketebelan. Ihya Ulumuddin kan tebel, ya. Ini baru saya yang punya, ini kumpulan risalahnya, karena sering dibaca jadi udah hilang covernya, ya. Ini ada sekitar 15 risalah lah seingat saya. Dan ada beberapa penerbit yang sedang menerjemah ini dengan bagus, ya. Silakan dinikmati saja hasil terjemahannya. Kitab ini walaupun bagus semua, tapi kita butuh yang lebih praktis. Jadi kesimpulan besar dari Ihya. Nah, maka ini kalau boleh saya sebut, ini kesimpulan besar dari Ihya Ulumuddin yang ditulis sendiri oleh Imam Ghazali. Jadi Ihya Ulumuddin yang tebalnya 4 jilid, itu bisa jadi cuma beberapa lembar. Ini lembarannya nggak sampai banyak lah, ya teman-teman, nggak sampai 30 lah. Berapa halaman ya? Ya cuma, kalau di kitab saya cuma 15 halaman. Hanya 15 halaman untuk meringkas mana yang perlu dipelajari oleh atau diamalkan oleh si murid ini yang sudah jadi kiai muda untuk kehidupannya sehari-hari. Maka kita juga penasaran sebenarnya dia ngajarin apa, kesimpulannya apa di sini. Alhamdulillah dulu sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah mengkhatamkan kitab ini bersama kawan-kawan di Darussunnah dulu waktu saya masih tinggal di pesantren, ya. Jadi mereka sangat antusias, udah ngaji dari pagi sampai sore sampai malam, udah nggak mau istirahat. Jam 9 datang ke rumah, Ustadz kami mau belajar, dan ngaji sampai menjelang 11:30. Nah, itu terjadi. Lalu ketika dia mengatakan, wahai Tuan Syekh, karya engkau Ihya Ulumuddin yang 4 jilid besar itu sangat bermanfaat, sangat hebat. Tapi yang aku perlukan, tolong tuliskan dalam beberapa lembar saja. Ayyaktuba Syekh hajati fi waraqat. Tolong tulis ringkasannya dalam beberapa lembar aja. Takunu ma'i muddata hayati, yang aku perlukan selama hidup. Wa amal bima fiha mada umri. Selalu aku mengamalkannya sepanjang umurku masih ada, insya Allah. Lalu Syekh memanggil sekretarisnya, Imam Ghazali maksudnya, memanggil sekretarisnya dan mengimlakan bacaan ini. Jadi imla itu teman-teman tradisi yang sudah hilang sekarang di pesantren, ya udah hilang. Kalau kita nyebutnya dikte, ya, mendikte kan.
Di sekolah-sekolah sudah hilang, apalagi dengan tradisi hari ini yang pakai Zoom sudah hilang. Cuma beberapa pesantren yang masih menggunakan ini. Kita masuk ke sapaan beliau yang pertama. I'lam ayyuhal walad al-muhib atalallahu baqa'aka bi ta'ati. Ketahuilah wahai anakku. Nah, jadi beliau memanggil anak itu anak, wahai anak, muridnya. Wahai murid tidak, ya. Kayaknya terlalu tinggi sekali kalau kita mengatakan wahai murid-muridku. Enggak cukup. Seperti Bapak Ibu kalau ngajar di sekolah lalu manggil wahai anak-anak, wahai anak-anakku sayang. Nah, kira-kira seperti itu. Ini dilakukan oleh Imam Ghazali. Ayyuhal walad al-muhib. Wahai anak-anakku yang mencintai keilmuan, mencintai guru. Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatannya. Wasallaka bika sabila ahibbai anna mansyuran nasiha yuktab min ma'dadir risalah alaihi salatu wassalam. Semoga Allah membimbingmu mengikuti jalan para kekasihnya. Apa itu mansyuran nasiha? Bahwasanya inti dari nasihat itu ditulis dari perbendarahan baginda Nabi Muhammad SAW. In kana qad balagha minhu nasiha fa ayyu hajatin laka fi nasihat. Kalau engkau sudah dapat nasihat dari hadis-hadis Nabi, dari Quran, sebenarnya engkau tidak butuh lagi nasihat dariku. Ya. Wa illam yablughka minhu, tapi jika engkau belum mendapatkan mutiara dari riwayat-riwayat hadis, fa kulli madza hasalta fi hadis sinina al-madiyah. Maka sampaikanlah kepadaku apa yang engkau sudah dapat peroleh selama sekian tahun itu belajar kepada. Jadi ini disindir juga oleh beliau nih, kamu kan udah belajar banyak, ngapain lagi? Kok nggak disimpul-simpulkan sendiri? Gitu. Oh, jadi ternyata murid itu ada dua karakter kalau saya sebut ya. Ada murid yang dia ketika diberikan semua ilmu, dia bisa menyerap semua, tapi dia tidak sanggup untuk mensistematiskan mana yang saya butuhkan, mana yang saya tidak butuhkan. Dan yang kedua, ada murid yang ketika dia berikan ilmu, dia nggak perlu semua ilmu, tapi dia tahu bahwa saya butuhnya ini, nanti dia bisa simpulkan sendiri. Nah, kemampuan ini memang kemampuan luar biasa dari beberapa murid ya. Lalu beliau mengatakan ayyuhal walad. Ini ayyuhal walad yang pertama ya, nasihat yang pertama. Min jumlatin ma nasaha bihi Rasulullah SAW ummata. Di antara yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya, ini masih halaman pertama ya, kalau yang buka teks. Di antara yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada umatnya, apa itu? Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Ya. Ciri-ciri orang yang Allah berpaling darinya. Ketika seorang hamba berpaling dari yang bermanfaat. Nah, berpaling dari yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat bagi kita, lalu kita tidak mempelajarinya dengan utuh. Nah, ini akibat banyak mendengarkan kata orang, tapi merupakan kata-kata dalam diri kita sendiri. Ya. Dan di dalam hadis ini ada lanjutannya, wa in imra'un ya. Zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratu. Jika ada orang sesaat saja ilmunya tidak dia gunakan untuk menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah, maka la jadirun an tatula alaihi hasratu. Tentulah kerugian akan menimpa dia. Ya. Antatula, dan masanya sangat panjang sekali. Jadi orang ini akan merasakan kerugian yang panjang. Ya. Nah, itu sudah ada tuh ya.
Wa man jawazal arba'in, siapa yang umurnya sudah lewat 40 hari, sudah masuk 40 tahun, 40 hari ya. Lam yaghlib khairuhu syarrah, kebaikannya belum mengalahkan keburukannya. Falyatajahhaz ilan nar, maka berarti dia sedang bersiap-siap di ambang siksaan api neraka ya. Beliau di sini ngomong bukan sebagai panitia surga neraka ya, beliau lagi ngomong tentang hukum sebab akibatnya. Jadi ciri-ciri orang sahabat-sahabat karena Allah yang Allah berpaling darinya, itu dia nggak menghabiskan untuk hal-hal yang manfaat. Dan itu kan kita semua begitu ya. Kita ini banyak umurnya habis dengan sosial media ya, termasuk mungkin saya juga begitu. Kita ini banyak habis waktu nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Kita ini banyak habis waktu yang tugas kita bukan itu. Kalau kita kembali kepada ayat yang teman-teman sudah rata-rata hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kalau terjemahan Ibnu Abbas kan mengenalku. Maka jika ada aktivitas kita yang tidak menghantarkan kepada pengenalan kepada Allah, maka itu ujungnya pasti kerugian yang tidak ada ujungnya juga. Ya. Dan ini teguran luar biasa. Pasti di antara kita sudah ada yang dekat 40 tahun, udah ada yang 40 tahun, udah ada yang lebih. Waman ya jawazal arba'in walam yaghliq khairuhu syarrah. Siapa yang umurnya telah lewat 40 tahun, udah masuk 40 tahun, udah mendekati 40 tahun, tapi sisi baiknya belum mendominasi keburukannya, berarti dia sudah siap-siap untuk disiksa. Itu kabar buruknya dari beliau. Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang Pak di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang, walaupun sedikit, tapi kita berasa, wah, anakku berkirim kepadaku, berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun Pak ditinggal ayah ibu, pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat itu. Jangan tunggu mati dulu, tanah-tanah yang nganggur wakafin, itu cepat nyampainya. Kalau Fatihah ditanya dulu ikhlas apa enggak ya. Kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah.